Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman kelas 8. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Nah, untuk materi hari ini, kalian presensi sudah di grup semua. Kemudian untuk yang sekarang, saya mau bahas dulu. Kemarin sudah beberapa mengumpulkan tugas, ya. Tepat waktu, bagus sekali itu, saya hargai. Nanti nilainya pasti beda dengan yang tidak tepat. Tapi ada beberapa yang jawabannya itu masih kurang teliti, kurang tepat. Nah, kali ini akan saya jelaskan lagi. Silahkan boleh diganti atau pakai itu saja juga gak apa-apa. Yang pertama kan tugas kemarin. Ini tugasnya sebenarnya maksudnya untuk meresum, cuman kan biar lebih lengkap, jadi saya buatkan rangkumannya seperti ini. Yang pertama, pengertian kebugaran jasmani. Ya, pengertian kebugaran jasmani itu kalian disuruh menyebutkan saja. Sudah saya jelaskan di awal. Pengertian kebugaran jasmani adalah kesanggupan kepada seorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Jadi yang dikatakan bugar itu kalau kalian bisa melakukan kegiatan sehari-hari kalian secara normal, secara wajar, tanpa merasa lelah, tanpa merasakan capek yang berlebihan, dan kamu itu masih punya cadangan tenaga, ya, masih punya energi cadangan untuk bersantai atau untuk melakukan pekerjaan yang mendadak. Seperti itu. Kemudian soal nomor 2, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Kemarin ada yang salah juga. Faktornya ada 4, yaitu kesehatan, gizi, latihan fisik, sama faktor keturunan. Nah, ini sebutkan aja seperti ini, nanti sudah benar. Kemudian pengertian FITT. Ya, FITT itu singkatan, ya. Kepanjangannya apa? Frekuensi, intensity, time, type, ya. Frekuensi itu pengertiannya apa? Nah, nih sebutkan pengertiannya apa itu tuliskan. Kemudian intensity atau intensitas itu pengertiannya apa? Tuliskan. Kemudian time atau waktu atau volume itu tuliskan juga. Jenis atau macamnya, type, tipenya, tuliskan juga. Nah, ini di buku ada semua. Silahkan ditulis, ya. Dan yang keempat itu tentukan denyut nadi maksimal, DNM, sesuai dengan usia. Nah, setelah menentukan denyut nadi maksimal, kemudian tentukan denyut nadi latihannya dengan intensitas 80%. Jadi caranya sudah ada, ya, rumusnya di buku. Rumus DNM yaitu 220 kurangi umur. Kalau umur kalian 13 tahun, yaitu 220 dikurangi 13, ketemunya 207. Ini satuannya denyut per menit, atau bahasa Inggrisnya BPM, beat per menit. Jadi jeduk-jeduknya itu 1 menitnya ada berapa kali. Kemudian ukur intensitas latihannya. Nah, kalau kemarin saya suruh 80%. Nah, ini kalian tinggal masukkan aja rumusnya, 220 kurangi 13 kali 80%. Nanti hasilnya berapa denyut per menitnya, denyut nadi per menitnya. Nah, kalau kalian masih bingung cara menghitung denyut nadinya, itu kalian pegang saja nih di bawah, di antara leher samping dan rahang. Itu nanti terasa denyut nadinya. Nah, itu kalian hitung dengan melihat jam. Itu satu putaran 1 menit itu berapa kali denyutnya. Atau kalau di sini nggak terasa, bisa di nih pergelangan tangan sebelah samping nih, agak ke samping. Ini nanti terasa. Kemudian yang soal kelima, tuliskan pengertian 10 komponen. Nah, komponen kan dibagi konsepnya dua. Ada dua, ada kesehatan dan keterampilan. Nah, yang kesehatan itu ada 5 nih, ya. Kemudian yang keterampilan ada 5. Nah, ini tuliskan pengertiannya. Daya tahan jantung dan paru itu pengertiannya apa? Kemudian kekuatan otot itu pengertiannya apa? Daya tahan, kelentukan, komposisi tubuh itu apa? Kelincahan itu apa toh? Nah, kecepatan gerak itu apa? Power itu apa? Power atau daya ledak itu apa? Keseimbangan apa? Koordinasi apa? Gitu, ya. Jadi nggak cuma disebutkan ini, tapi pengertiannya kalian cari di buku, ada semua itu, ya. Kalau di buku nggak ada, nanti kalian bisa cari di sumber lain, bisa di Google atau yang lainnya. Seperti itu, ya. Silahkan diperbaiki bagi yang masih salah. Kemudian yang belum silahkan disusulkan, ya, karena tugas ini penting. Kalau kalian nggak mengerjakan, nggak ada nilainya. Gitu. Nah, sekarang kita mulai dengan kebugaran jasmani kelas 8 part 2.
Saya ulangi, ingatkan lagi untuk materi kemarin. Jadi tujuannya yang ini, yang pertama KI 3 itu tentang pengetahuan. Kalian bisa menyebutkan konsep latihan kebugaran jasmani, kemudian menyebutkan konsep latihan kekuatan itu apa, konsep kelincahan itu apa, konsep daya tahan itu apa. Kemudian bisa melakukan nih latihan kekuatan dan daya tahan otot, latihan kelentukan, latihan kelincahan, dan pengukuran kebugaran, ya. Seperti itu. Kemudian, ya ini pengertian kebugaran jasmani. Sangat jelas ya. Kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Oke, nah konsepnya seperti ini. Konsep kebugaran jasmani itu dibagi menjadi dua ya. Konsepnya itu tentang kesehatan dan berkaitan dengan keterampilan atau unjuk kerja, performance. Nah, ini untuk keterampilan olahraga ini. Seperti itu. Kemudian komponennya dibagi menjadi 10. Ya, ada 10 komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu ada 5. Kekuatan otot, daya tahan aerobik, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Keterampilan itu ada 5 juga, koordinasi, agilitas atau kelincahan, kecepatan gerak atau reaksi, kemudian power atau daya ledak, dan keseimbangan, balance. Tapi ada lagi pengertian yang lain, itu ada 11 komponen kebugaran jasmani, yaitu nggak apa-apa kalau ada 11 ya malah lebih lengkap gitu ya. Nah, sekarang untuk konsep latihan daya tahan paru dan jantung atau kardiorespiratory atau aerobik ya. Jadi nanti akan dijelaskan beberapa konsep-konsepnya ya yang ada di sesuai dengan tujuannya saja. Tidak semua saya jelaskan, cuman kalian mau baca di buku juga banyak atau di Google, di jurnal-jurnal itu juga banyak ya. Jadi daya tahan paru dan jantung itu adalah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Nah, kualitas daya tahan paru dan jantung dinyatakan dengan VO2 max. Nah, nanti kalian kalau latihan kemampuan paru jantung kalian itu bisa dites dengan tes VO2 max. Tesnya apa saja? Tesnya nanti ada lari 2,4 km, ada 1,2 km, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali macam tesnya. Seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini kan ngetes juga nih latihannya. Daya tahan paru dan jantungnya. Nah, kemudian bentuk latihan daya tahan paru dan jantung. Itu ciri-cirinya latihan untuk daya tahan paru jantung. Gerakannya melibatkan otot-otot besar. Model latihannya seperti berjalan, berlari, yang gerakannya kontinu, ya. Bisa juga seperti bersepeda atau jogging dengan kecepatan tertentu. Renang itu juga termasuk juga sih latihan daya tahan paru dan jantung. Nah, cirinya seperti ini. Frekuensi untuk mendapatkan kebugaran paru jantung, latihan dilakukan secara teratur 3-5 kali seminggu. Jadi misal kalian ambilnya latihannya joggingnya ya seminggu 3-5 kali gitu. Intensitasnya seperti apa? 75-85% dari detak jantung maksimal. Kalau tadi tugasnya 80% ya ini kalian nggak apa-apa masuk ya, masih masuk. Durasi setiap berlatih dilakukan selama 20-60 menit tanpa berhenti. Jadi intinya 20-60 menit ini latihan inti ya. Sebelumnya kan kalau setiap olahraga itu harus ada pemanasan, kemudian peregangan. Nah, itu kalian lakukan dulu, kemudian jogging nih 20-60 menit. Sampai detak jantung maksimalnya nih 80% dari detak jantung kalian. Seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Oke, kemudian untuk komponen kekuatan dan daya tahan otot. Nah, kekuatan otot itu apa? Ada yang tahu ini siapa? Nah, ini yang kemarin meraih medali pertama. Ya, Mbak Cantika. Sejarahnya bagus banget ini. Dia tahu olahraga itu kalau nggak SMP ya SMA. Angkat beban. Ya, lumayan olimpiade. Dapat bonus. Kalau perunggu 1M. 1 miliar. Belum bonus yang lainnya ya. Oke, ya untuk inspirasi saja. Sekarang pengertian kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam satu usaha. Ini contohnya seperti ini, kekuatannya ya. Dia mampu menahan
beban dalam suatu usaha. Dorong nih, seret. Nah, kemudian daya tahan otot itu kemampuan sekelompok otot untuk melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama. Kalau yang ini kan kekuatan ya, contoh kekuatan, karena waktunya singkat. Kalau daya tahan itu melakukan waktu yang lama. Misal push up berapa kali, ya, itu daya tahan otot. Nah, misalkan kemampuan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu yang lama. Ciri latihan untuk kekuatan otot digunakan beban berat dengan ulangan sedikit. Nah, kalau latihan kekuatan itu bebannya berat, tapi ulangannya sedikit. Ya, misal ngangkat segini 2 kali saja atau 3 kali. Ya, tapi kalau contoh yang daya tahan otot itu bebannya ringan ya, yang kecil ini aja, tapi dilakukan dengan ulangan yang banyak. Misal 20 kali, 25 kali, seperti itu. Nah, takaran latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot diperlukan frekuensi 3 kali seminggu dengan intensitas daya tahan 70% dan kekuatan 80 sampai 100%. Jadi kalau untuk latihan kekuatan itu untuk kekuatan itu 80 sampai 100%. Tapi kalau untuk daya tahan itu cukup 70% bebannya dan ulangannya nih. Contoh yang daya tahan. Jadi ini repetisinya banyak, repetisi atau ulangan ya. Tapi kalau latihan beban itu bebannya berat, ini bebannya belanjaan ya, cuma mem saja. Bebannya berat tapi ulangannya sedikit, kebalikan. Seperti itu ya. Nah, bentuk latihannya kalau untuk anak SMP disarankan memakai beban dalam. Latihan beban dalam itu pakai beban tubuh sendiri. Ya, jadi tidak pakai barbel, tidak pakai beban-beban di luar tubuh kalian. Contohnya, kalau untuk melatih dada dan bahu, kalian memakai push up. Nah, ini ada 3 macam push up. Ya, ini biasanya untuk perempuan karena belum bisa. Push up-nya lututnya nempel di lantai. Atau yang seperti ini, ya ini melatih dada bagian atas, ya agak jongkok seperti ini, kemudian turun lagi, seret. Nah, ini push up ya, biasanya cowok bisa, cewek juga ada yang bisa. Seperti ini, push up-nya turun, ya badannya lurus, waktu naik badannya lurus, nih. Kemudian tangannya juga lurus. Ya, tangan lurus, badan lurus. Nah, turun juga masih lurus. Pertahankan posisinya. Yang ini yang ditekuk. Nah, tangannya ini dibuka selebar bahu. Seperti itu. Kemudian waktu turun, itu tarik napas. Waktu naik itu buang napas. Ya, benar, tapi tandanya salah. Waktu turun, tarik napasnya. Tarik napas. Gitu ya. Waktu naik, pokoknya waktu dorong itu dibuang napasnya. Biar enteng. Nah, kemudian latihan otot perut. Seperti ini, namanya crunch. Ini crunch biasa, jadi yang naik badannya tok sedikit-sedikit ini, set 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 set. Kemudian kalau yang ini crunch terbalik itu ini badannya naik sedikit, yang di sini naik sedikit. Naik sedikit. Nah, kemudian lututnya diangkat, ditarik ke arah dada. Sama ya, waktu melakukan usaha, waktu melakukan dorongan, itu napasnya dikeluarkan. Waktu melepas, tarik napas. Ini juga bisa. Latihan lain apa? Ada sit up. Kalau untuk perut, biar six pack. Nah, prinsipnya kalau kalian latihan itu gerakannya harus seimbang ya, antara kiri kanan. Karena kalau nggak seimbang nanti ototnya yang terbentuk juga nggak seimbang, jelek nanti. Badannya bisa miring-miring gitu. Ya, jadi mau push up, mau sit up, itu harus seimbang. Kemudian ini ada otot punggung dengan back lift. Bisa juga dibantu pakai teman ya, pakai bola. Ya, nanti sama orang tua atau sama adiknya atau sama kakaknya. Ini pakai bantuan bola enteng ini. Kemudian yang latihan kekuatan dan daya tahan otot bagian bawah, ada naik turun bangku ya. Kalau kalian naik pakai kaki kiri, nanti turunnya kaki kiri juga. Naik turun gitu. Nah, dan usahakan ketika kalian berada di bawah, posisi badannya lurus. Ya, ini kakinya nanti turun semua. Baru naik, badannya lurus lagi, kemudian turun lagi. Badannya lurus.
Nah, ini pakai 2 kaki nih, lompat. Nah, ini pakai bantuan beban. Bebannya ringan-ringan saja ya, jangan terlalu berat. Seperti itu. Ini cara latihannya. Di buku ada lengkap semua ya. Besok soal-soal seperti ini juga bakalan keluar tuh. Kemudian yang ketiga ada konsep latihan kelincahan. Ya, kelincahan itu apa? Kelincahan itu kemampuan seseorang untuk mengubah posisi dari dan arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dihadapi dan dikehendaki. Nah, kelincahan ini penting untuk meningkatkan prestasi maksimal dalam cabang olahraga dan meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Kelincahan umum ataupun kelincahan khusus dapat diperoleh sejak latihan, melalui latihan, dan ada pula yang sejak lahir, ya, bawaan. Nah, bentuk latihannya itu seperti lari bolak-balik atau shuttle run, kemudian lari belak-belok atau zigzag, jongkok berdiri atau squat thrust. Nah, ini contoh kelincahan nih. Bisa menggok-menggok nih. Nah, dia apalagi pakai tambahan bola. Ini pasti koordinasinya juga bagus. Nah, kelincahan itu termasuk komponen kebugaran jasmani, kemudian koordinasi juga komponen kebugaran jasmani. Bentuk latihannya seperti ini ya, tadi squat thrust nih. Bolak-balik. Jaraknya 4 sampai 5 meter. Sini. Biasanya ada berapa kali. Ada yang ngetesnya berapa kali. Itu waktunya berapa detik. Kemudian yang ini namanya zigzag. Ya, belak-belok. Kemudian ini squat thrust. Nah, ini reaksi. Nah, ada kesepakatan dulu kalau ini. Ya. Yang squat thrust tadi dari posisi berdiri tegak, kemudian jongkok, kemudian kakinya diluruskan ke belakang, jongkok lagi, naik lagi. Nah, itu latihannya seperti itu. Latihan kelincahan. Ototnya yang terasa banyak sekali. Kalau yang ini kesepakatan tadi ya, misal ada temennya atau ada orang tua atau guru, nanti kalau dia bilang kiri langsung lompat kiri, kemudian kanan, depan, mundur, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini yang kelincahan bagian bawah tadi ada zigzag juga latihannya. Kalian bisa coba menggunakan, nah ini diganti botol atau apa, atau tas, atau buku, jangan buku, atau sepatu, sendal, dan lain sebagainya. Ya, kemudian bisa pakai meja juga, meja kecil. Ya, meja kecil. Sini lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat kanan, kiri. Nah, ini juga bisa pakai penghalang, bisa pakai kun juga nih. Pakai kun dilompati, bisa pakai tas, atau yang lain sebagainya, kardus dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kelentukan. Ya, konsep latihan kelentukan, ini pengertiannya salah ya, tak bacakan pengertiannya. Jadi kelentukan persendian itu apa? Kelentukan atau kelenturan persendian itu adalah kemampuan persendian untuk bergerak secara luas menurut bidang geraknya. Nah, ciri-cirinya gerakannya meregang persendian dan mengulur otot hingga batas tertentu dalam waktu tertentu. Takaran latihannya sebagai berikut. 1. Frekuensi latihan dapat dilakukan setiap hari, intensitasnya merupakan batas nyeri. Jadi kalau kalian tarik itu sampai sedikit nyeri, ya, waktu kalian meregang sendi, itu akan terjadi reaksi tubuh berupa tegangan otot. Jika diteruskan akan terasa nyaman. Oleh karena itu, intensitas yang dianjurkan untuk kelenturan adalah pada batas akhir tegangan otot dan batas awal munculnya rasa nyeri, seperti itu. Kemudian waktunya bisa 4-30 detik dan dilakukan 1-3 kali ulangan. Jadi misal kalian regang nih pertama lehernya sampai 30 detik, 1, 2, 3 sampai 30 detik, kemudian dilepas, istirahat sebentar, kemudian lakukan lagi sampai 3 kali. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya nih, orangnya lentur banget ya, sampai over tuh, lentur sekali. Jadi cucok nih, malah. Tuh. Nah, ini bentuk latihannya seperti ini. Bisa dengan teman, ya, saling menarik handuk. Kemudian ini kelentukan pergelangan tangan. Ini untuk punggung. Yang ini juga posisi kayang juga untuk punggung juga, bagus sekali ini. Nah, ini bisa untuk punggung juga atau di kakinya nih. Seperti itu. Nah, ini juga bagus untuk punggung dan juga untuk kaki. Punggung sini tuh. Seperti itu. Oke. Arigato gozaimashita. Bahasa Inggrisnya. Terima kasih. Sekian dulu untuk pertemuan
pertemuan yang kedua ini persiapkan untuk minggu depan kita praktek ya yang tadi di atas. Itu ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.